Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4D4 ingin mempresentasikan proyek kami, itu bertemakan aplikasi pengingat tugas kuliah. Pertama, kita siapkan laptopnya terlebih dahulu. Lalu di laptop ini kita membuka Visual Studio Code. Nih, enter. Sabar. Nah, lalu akan memunculkan halaman codingan. Sabar, saya buka dulu filenya. Baik, ini adalah file-file yang sudah kami buat, kode-kodenya. Ada helper, ada screen, dan lain-lain. Untuk memulainya kita membutuhkan kabel buat menyambungkan ke HP, oke? Sini saya menggunakan Type-C to Type-C. Kita colok ke port Type-C-nya. Lalu kita juga colok ke HP-nya. Baik, HP sudah terbuka. Di sini saya harus menghidupkan opsi pengembang. Tapi karena saya sudah menghidupkan opsi pengembang, jadi saya tidak menghidupkan lagi. Kita izin kan. Kurang terang ya, sabar. Cukup? Cukup. Jadi kita mengerannya ada di sini. Sini, guys. Nah, ini kita klik no device. Kita cari. Nah, ini kita cari HP-nya ya, yaitu SM S2 S91 ini. Kita klik. Lalu kita run di sini. Ini guys. Nah, start debugging. Lalu tunggu sampai dia menginstal. Kita cepetin. Baik, aplikasinya otomatis buka sendiri. Lalu di sini karena ini pengingat tugas kuliah, kita aktifkan izinkan notifikasi kepada Anda. Izinkan. Lalu akan muncul halaman welcome seperti gambar roket. Kelola tugas lebih cerdas, roket lagi. Ucapkan selamat tinggal pada deadline yang terlewat. Mulai atur jadwal kuliahmu layaknya profesional. Itu kalimatnya. Lalu kita di sini ada tulisan mulai perjalanan. Kita klik pakai satu jari aja. Baik, ini akan muncul halaman login. Bagi yang belum login, kalian daftar terlebih dahulu, ada di bawah sini. Karena saya belum login, saya daftar dulu. Nah, ini akan muncul seperti ini, daftar akun. Kita suruh melengkapi nama lengkap, email, kata sandi, ulangi kata sandi. Sebagai contoh saya menggunakan nama Marcel. Terus kita menggunakan email marcel@gmail.com. Lalu kita buat kata sandinya yaitu Marcel Salah. Marcel 123. Terus kita ulangi lagi Marcel 123. Lalu dia akan menuliskan pendaftaran berhasil. Lalu kita masukkan emailnya. Kita masukkan marcel@gmail.com. Masukkan kata sandinya Marcel 123. Kita klik masuk. Lalu di sini ada halaman panduan. Jadi sebelum kita memulai aplikasi, kita ada panduannya.
Itu halaman utama ini, lihat ringkasan tugas hari ini. Lalu ini ada mata kuliah. Jadi kita sebelum menggunakannya kita masukkan dulu mata kuliah yang ada di semester sekarang. Lalu ini buat menambah tugas yang buat kita diingatkan. Lalu di sini ada riwayat tugas. Jadi misalkan tugas yang sudah kita selesaikan, dia akan muncul ke halaman riwayat tugas. Lalu sini ada profil dan pengaturan. Seperti biasa ada foto profil dan pengaturan-pengaturan yang ada di sini nanti. Baik, sini ada ucapan halo Marcel, pantau progres tugasmu hari ini. Di sini nanti akan ada diagram yang dimana diagram selesai dan halaman yang tugas yang belum selesai, yang belum dikerjakan. Umum ini adalah matkulnya. Sini buat kita cari tugas-tugasnya. Sebelumnya kita ke navbar matkul terlebih dahulu. Kita hapus dulu terlebih dahulu matkul umumnya. Sebagai contoh, kita buat karena ini PBL, kita buat PBL. Ini buat misalkan buat label-label buat tugas apa aja yang mau ditandain warnanya. Contoh ini kan matkulnya PBL, kita pakai warna biru contohnya ya, simpan. Dia akan masuk ke sini, yang warnanya itu akan ditandai di tugas ini nanti, warna biru gitu. Lalu kita tambah tugas terlebih dahulu untuk memulainya. Di sini ada panduan lagi, pasang alarm. Jangan lupa setel jam di sini agar HP-mu berbunyi sebelum tugasnya telat dikumpulkan. Kita masukkan judul tugasnya. Sebagai contoh, project akhir. Mata kuliahnya PBL kan. Nah, kita bisa masukkan apa aja, nanti dia muncul di sini. Deskripsi tugasnya sebagai contohnya membuat aplikasi contohnya. Lalu deadline-nya kapan? Misal deadline-nya itu minggu depan, karena tanggal 11, tanggal 18 berarti ya. Jam, contoh kita pakai jam 1 aja. Nah, di sini lah gunanya aplikasi kita itu di sini. Kunci utamanya di sini. Kita klik, kita minta tanggal berapa, kita diingatkan. Sebagai contoh ini saya menggunakan tanggal sekarang aja, tanggal 10. Lalu saya akan gunakan di jam yang terdekat, yang sekarang nih menunjukkan jam 15.39. Saya akan menggunakan 5 menit ke depan. 41 lah ya, 2 menit ke depan. Oke. Lalu kita klik simpan dan aktifkan. Nanti dia akan muncul project akhir tugas yang kita input tadi. Dia ada di matkul PBL kan, dan dia label warna biru. Terus kita tadi kan minta diaktifkan alarmnya kan 15.41. Kita harus keluar terlebih dahulu dari aplikasinya. Kita tunggu di 15.41 ya. Baik, sini kan kurang sebentar lagi nih. Nah, 4, 3, 2, 1. Dia akan muncul notifikasi dan akan membunyikan suara alarm. Lalu sini akan ada notifikasinya. Pengingat, waktunya kerjain project akhir. Ayo mulai kerjakan, deadline BBL tinggal sebentar lagi. Jangan main TikTok terus. Kita klik, dia akan menunjuk ke halaman project akhir ini. Dan dia masih ke pending kan, karena kita belum mengerjakan. Jadi misalkan kita kerjakan ini project akhir, kita klik. Sini ada rinciannya, project akhir, deadline tanggal sekian, dan kita disuruh membuat aplikasi kan. Kita kerjakan, misal kita sudah selesai mengerjakan, kita klik mulai kerjakan tugas ini. Lalu kita disuruh upload bukti foto dan catatan apa aja yang kita sudah kerjakan. Kita klik ini, terus saat aplikasi digunakan. Sebagai contoh, aduh maaf kameramen. Kita klik tugasnya, misalkan sudah selesai. Oke,
Oke, sudah. Kita klik oke. Lalu sini kita bilang kita sudah membuat aplikasi pengingat tugas kuliah. Terus kita tandai selesai. Dia akan dari yang pending sekarang menjadi selesai dan dia akan masuk ke halaman riwayat. Nah, di sini project akhir dia matkul PBL tuntas. Lalu di sini waktu diselesaikan tanggal sekian, tenggat waktu awal datanya tanggal sekian, masih lama kan. Catat mengerjakannya, kita sudah membuat aplikasi pengingat tugas kuliah. Ini foto tadi. Lalu sekarang kita ke halaman profil. Nah, di profil ini kita bisa mengganti foto profil kita. Sebagai contoh saya ngambil foto ini, klik selesai. Dia akan masuk ke foto profil. Yang tadi ini kan total tugas kita ada 1, selesai 1 dan nggak ada yang belum selesai kan. Dan di sini ada motivasi hari ini. Ini buat kata-kata biar kita tidak malas. Tuh. Lalu di sini ada sebelum ke pengaturan kita ke panduan dan FAQ. Di sini kita sebagai buat bagaimana cara menghapus tugas. Nah, tadi ini kan tugas karena belum ada tugas. Coba kita buat tugas dulu, contoh. Seret. Contoh aja. Aduh, maaf. Simpan dan aktifkan. Coba tadi kita baca disuruh gimana caranya, bagian cara menghapus tugas. Di halaman beranda geser kartu tugas ke arah kiri, lalu tugas akan otomatis terhapus. Kita coba. Dan ternyata benar, dia akan terhapus. Lalu ada apakah alarm tetap berbunyi jika aplikasi ditutup? Ya, selama Anda sudah memberikan izin notifikasi dan baterai pada sistem saat pertama kali membuka aplikasi. Jika kalian tadi tidak diizinkan, dia tidak akan bisa memberikan notifikasi. Bagaimana cara menambah mata kuliah baru yang saya sudah ajarkan tadi? Lalu lanjut ke pengaturan. Nah, di sini ada tampilan. Bagian tampilan ini ada mode gelap. Nah, dia kan otomatis dia semua halaman menjadi gelap. Ya. Lalu balik ke pengaturan lagi. Sini ada bahasa. Ini bahasa Inggris. Dia kan menggunakan bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oke. Nah, kita kembalikan kepada bahasa Indonesia lagi. Nah, di sini ada suara alarm, itu buat mengganti suara alarm. Kita sebagai contoh kita pakai digital beep ya. Nah, dan kita buat bentar aja sebagai contoh. Itu ada 1546, kita pakai di 1547 ya, 1 menit ke depan. Sebagai contoh, gimana sih bunyinya digital beep? Kurang 10 menit lagi, 10 detik lagi. Ya kan seperti itu. Ya Allah. Maaf guys, ini ada alarm sholat. Tadi kalian dengar kan? Bip seperti itu. Dia akan masuk ke seperti ini lagi. Kita hapus saja. Lalu sini ada pengaturan. Ini ada hapus riwayat, semua riwayat. Jadi yang tadi ada di riwayat kita otomatis akan terhapus. Tidak ada kan? Lalu sini ada tentang aplikasi. Nah, ini tentang kita aplikasi pengingat tugas. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu mahasiswa mengelola deadline tugas kuliah secara cerdas dengan fitur alarm yang persisten agar tidak ada lagi tugas yang terlewat. Itu adalah tujuan kami membuat aplikasi ini, karena kan saya itu kelompok saya ini pernah lah ada teman ini seperti tiba-tiba tiap hari tuh ngechat, bro tugasnya apa aja nih. Dari situlah saya kan kami ingin membuat aplikasi ini agar mereka itu bisa mandiri, seperti bisa nginput sendiri tugas apa aja yang sudah, apa aja yang minggu depan ada tugas, seperti itu.
Jadi cukup sekian sih dari kelompok kami. Semisal ada salah kata atau perbuatan yang kami tadi tidak baik, mohon maaf. Ini satunya lagi keluar akun, nanti akan kembali ke halaman login lagi ya. Nah, cukup sekian dari kelompok kami 4D4. Terima kasih.